Ini kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 302. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israila shauma yaumin fis sanah wa huwa yaumu Asyura. Rasulullah bersabda, Allah mewajibkan kepada Bani Israel untuk puasa satu hari di dalam satu tahun, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura itu wa huwa al-yaum al-ashiru minal Muharram, yaitu hari ke-10 dari Muharram. Fasumu, maka berpuasalah. Jadi disunahkan kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Wa wasi'u ala iyalikum fihi, dan berbuatlah keluasan, memberi harta kepada keluargamu, orang tuamu, mertuamu, istrimu, anakmu di tanggal 10 Muharram. Fa innahu man wasa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi fasumuhu. Barang siapa yang memberi keluasaan harta kepada keluarganya, anak istrinya, maka Allah 1 tahun ke depan, 1 tahun penuh akan memberi keluasaan kepada orang itu, Pak. Disunahkan tanggal 10 Muharram anak memberi hadiah kepada orang tua, kepada mertua. Disunahkan kepada suami untuk memberi hadiah kepada istrinya, Pak. Sekarang baru tanggal 1. Tanya nanti ketika pulang menjelang tidur, Ibu, iya Papa, minta hadiah apa? Besok tak kasih pada tanggal 10 Muharram untuk hadiah. Minta mobil, Pak. Aduh, piye. Temen saya, Pak, karena saking meyakini hadis ini, istrinya betul minta mobil. Baik, mah. Di rekening dilihat ada 15 juta. Ini bisa beli mobil tapi sedan tahun 79. Enggak apa-apa, Ma. Untuk Mama apa yang tidak, ini 15 juta tak belikan sedan tahun 79, Pak. Alhamdulillah sering mogok dalam 1 tahun. Tapi karena janji Rasulullah ini, Pak, belum genap 1 tahun, Pak, suaminya diberi rizki sama Allah, bisa beli Brio baru, Pak. Saya tahun 2013 itu punya uang hadiah untuk mertua 25 juta, Pak. Saya matur sama mertua, Bu, ini ada uang 25 juta, tak kasih hadiah untuk Ibu, tak umrohkan, Bu, ya. Mertua bilang sama saya, Nak, umroh bisa besok, Nak, tapi rumah Ibu ini banyak yang bocor, takutnya roboh, tolong bangunkan saya rumah. Aku yang mikir, Pak, umroh 25 juta selesai, Pak, rumah 50 juta belum jadi rumah, Pak. Tapi karena saya punya ini pesan dari Allah, ha toha mertuamu njaluk omah, berarti nek ratusan kamu dapat miliaran, nek puluhan kamu dapat ratusan. Bismillah, Bu, doakan menantumu ini. Sampai Ibu ngomong, seponorogo ngomong, Pak. Setiap orang dikasih tahu menantu terbaikku anak Bojonegoro ini. Kalau nggak percaya, temui sendiri mertua saya. Tak buatkan rumah, Pak. Alhamdulillah 5 bulan sampai 6 bulan rumah selesai, Pak. Betul, rezeki itu mengalir deras. Karena apa? Hadiah yang diberikan kepada keluarganya di tanggal 10 Muharram. Bu, nanti malam langsung plek, Pak, ayo. Iki sing ibu-ibu ngaji malam ini kok cocok tenan ya. Nanti dapat hadiah. Tapi ya biqadril iktifa lah, hadiah nggak harus mewah. Hadiah itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Siapa yang memberi hadiah berupa harta kepada istrinya, anaknya, mertua, orang tuanya, insya Allah Allah memberi janji, Rasulullah memberi janji, tahun depan Allah akan meluaskan rizkinya. Allahumma. Berarti sunnahnya 1, berpuasa, 2, memberi hadiah kepada keluarga tercinta. Tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal di mana Nabi Adam disucikan oleh Allah dari semua kesalahan. Nabi Idris ditempatkan di tempat yang mulia. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud. Kemudian Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Dibelahnya laut oleh Nabi Musa. Nabi Yusuf keluar dari penjara dan lain sebagainya. Ini fadilah-fadilah 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu hari yang sangat istimewa.
Ibu pernah dikasih hadiah sama suami tanggal 10 Muharram? Belum, berarti besok saatnya. Kasih hadiah, insya Allah semua berkah. Allahumma amin. Wa man ahya lailata Asyura bil ibadah faka'annama abadallahu ta'ala mitla ibadati ahli samawati sab'i. Barang siapa malam 10 Asyura melaksanakan ibadah, maka malaikat langit 1 sampai 7 pahalanya semua diberikan kepada orang itu. Maka kalau bisa, monggo malam 10 Muharram bisa melaksanakan sholat tasbih, melaksanakan sholat sunnah mutlak atau sholat-sholat yang lain, baca Quran atau yang lain, pahala malaikat yang beribadah di langit 1 sampai 7 diberikan semua kepada kita. Kemudian, waman tasaddaqa fihi bisadaqatin faka'annama lam yarudda sa'ilun qattu. Barang siapa bersedekah dengan sedekah di tanggal 10 Muharram, maka orang itu seperti tidak pernah menolak satupun orang yang meminta. Makanya ngapunten, sedekah niku ada dua, Pak. Ada sedekah tatawu, ada sedekah jariah. Sedekah tatawu iki kaya ngekeki anak yatim, kaya ngekeki fakir miskin, kaya ngekeki wong tuwa, iku namanya sedekah tatawu, sedekah sunnah. As-shadaqatu tatawu niku tadfa'ul bala, yang bisa menolak bala itu sedekah sunnah tatawu. Ada sedekah jariah. Sedekah jariah bangeten masjid lantai 3 nggak punya lahan parkir kok bangeten. Mbok ya ndang dibantu wong 1,5 M. 1,5 M itu kan sedikit toh. Sedikit, nggak banyak, untuk Allah nggak ada yang banyak. Saya, Pak, di pondok memang jauh nominalnya dengan sini. Kalau daerah saya itu 1 meternya 80.000 sampai 100.000 untuk pondok. Di sini berapa juta tadi? 6.500.000. Mahal? Tidak ada yang mahal untuk Allah. Nah, dijak sedekah menencek. Sadar aku lagi anu. Bahas sedekah nggak ada yang cemluwit. Ono sing ngrasani sebentar lagi sorban keliling. Enggak, di pengajian saya enggak ada sorban keliling. Kita harus punya izzah. Orang Islam itu harus kaya, harus punya izzah. Namanya jangan talangan, Pak Ketua. Ganti wakaf manfaat. Wakaf itu ada 6 macam. Di Fathul Wahab, di Fathul Mu'in, semua diterangkan, termasuk wakaf adalah wakaf manfaat. Wakaf manfaat itu tidak hanya tenaga, keringat keluar, tidak. Uang digunakan, kemudian uangnya dikembalikan, itu punya jariah, Pak. Namanya wakaf manfaat. Tapi kalau bisa minjami masjidnya 200 juta, besok kembalinya 175 juta. Kalau bisa. Toh kalau nggak bisa tetap 200 juta, dia punya pahala wakaf, namanya wakaf manfaat. Besok jangan diulangi talangan lagi, nyahingi BMT sampean. Masjid punya program namanya wakaf manfaat. Oke, tak lanjutkan. Sedekah. Wis mau naik. Wah, Masya Allah. Habis ini tanya jawab, tapi nggak usah lama-lama ya. Waman masaha fihi ala ra'si yatimin au ahsana ilaihi faka annama ahsana ila aitami waladi adam kullihim. Barang siapa di tanggal 10 Muharram itu mengusap kepala anak yatim satu, seperti mengusap anak yatim pahalanya seluruh anak yatim di dunia ini. Tapi mengusapnya pakai sunnah. Mengusap anak yatim itu dari ke belakang ke depan. Mengusap anak teman tidak yatim dari depan ke belakang. Kalau ada orang anaknya teman kok diusap dari belakang ke depan, iku ndongakno bapak endang mati, bojone ndang rondo. Ki mbok paham ora? Paham maksudnya ya. Jadi mengusap anak yatim itu dari belakang ke depan, kalau mengusap anaknya teman dari depan ke belakang. Anak yatim mendoakannya, jabbarallahu yatamaka. Semoga Allah nambeli menjadikan kamu sukses sebab yatimmu. Wa ja'ala min abika khalafan, dan Allah menjadikan bapak pengganti yang lebih baik. Doanya seperti itu.
Ngapa lo bahasa Arab kok kangelan yo ngono nak sukses nak yo kowe dijoli bapak sing anyar tapi ojo krungu ibuke nanti dia baper tapi asli doanya seperti itu semoga Allah memberikan bapak yang lebih baik tapi ojo krungu ibuke engko baper